Oke, sekarang Bitcoin itu udah di 70.000 ya. Jadi ini adalah episode yang ke-11 dari Borong Bitcoin. Gue dibikin 11 episode di mana gue buka portofolio gue secara terbuka ya. Kita borong Bitcoin dari 11 bulan yang lalu sampai sekarang, dan sekarang harganya 70.000. 20.000 gue suruh lu beli, 30.000 gue suruh lu beli, 40.000 gue suruh beli, 50.000 gue suruh lu beli. Jadi gue udah edukasiin, gue udah ngomong 11 episode sampai berbusa untuk kalian, ayo dong pelajarin teknologi seperti apa dan tabung. Dan lihat, semua yang ikutin gua, ya, nanti gua akan buka portofolionya. Kalian udah lihat hasilnya seperti apa. Mantep kan? Seperti sihir ya. Jadi di sini gua mau ngajarin sihirnya itu apa sebenarnya. Kenapa Bitcoin bisa sampai 70.000. Kita sebagai manusia berhasil survive ya di bumi ini ya beribu-ribu tahun. Kenapa? Karena kita terus berevolusi. Pikiran kita terus makin pintar dengan knowledge yang ada. Contohnya dulu. Di sini ya, kita sebagai ras manusia tetap ada di bumi ini selama ribuan tahun. Karena kita berevolusi, pikiran kita berevolusi. Kita mulai mikir apa yang bagus untuk kita dan apa yang nggak bagus untuk kita. Contohnya, kita mikir untuk bahwa kalau air itu ada banyak racun dan bakterinya, kita minum, kita cepat mati. Lalu kita belajar untuk minum air yang bersih. Sama seperti makanan. Sebelum adanya api, makanan itu nggak dimasak. Banyak bakteri, segala macam. Kita belajar bahwa kalau kita mengurangi bakteri dengan memasak makanan kita, maka kita akan hidup lebih panjang. Sama seperti patogen. Ya. Ketika manusia punya teknologi untuk menghilangkan patogen dari tubuh kita, seperti antibiotik dan lain-lain, kita hidup pun sama, jadi lebih panjang. Jadi ini adalah evolusi dari knowledge manusia. Selama 5.000 tahun ke belakang, kita menggunakan uang yang beracun. Ya, jadi paham di sini. Dulu kita menggunakan air yang beracun, kita pindah. Kita makan makanan itu nggak dimasak pakai api, kita pindah akhirnya kita masak pakai api. Selama 5.000 tahun belakangan, uang yang kita pakai, uang fiat dan kertas yang kita pakai itu adalah racun. Jadi sekarang kita belajar lagi untuk pindah ke Bitcoin. Kita banyak banget ya yang meremehkan teknologi. Kita sebagai manusia terlalu menganggap enteng ya teknologi-teknologi. Kita terlalu nggak bisa appreciate teknologi baru yang ada kepada kita. Contohnya seperti ini. Ini adalah handphone ya. Betapa kalian meremehkan handphone ini. Sekarang ini terkesan biasa ya. HP ini terkesan biasa ya. Kalian bisa ini kaca nih, kalian bisa pencet-pencet seperti ini. Tapi ini zaman dulu, kalian bayangin nggak? 30 tahun aja. Ini tuh sihir ya. Ini bisa foto kalian depan, foto kalian belakang, bisa foto pemandangan, video lebih bagus dibanding kamera terbagus 40 tahun, 30 tahun lalu. Bayangin. Ini bisa video lebih canggih dibanding kamera tercanggih yang dipakai untuk film 30 tahun lalu. Bisa berwarna. Ini gelas kaca loh ini. Ya. Ini kaca. Bisa sidik jari, bisa facial recognition. Ini kalau lu bawa 30 tahun lalu, nggak lama loh. 30 tahun lalu, 3 dekade sebelumnya. Lu akan dikira penyihir. Any sufficiently advanced technology, ya ini Arthur Clarke yang bilang. Itu nggak bisa dibedain sama sihir. Jadi ini sihir kalau kalian lihat zaman dulu. Tapi kalian take this for granted sekarang. Nah sekarang gue tanya kepada kalian. Apakah kalian ngerti sistemnya, cara bagaimana handphone ini bekerja, tapi kalian pakai setiap hari? Tidak, bukan? Apakah kalian ngerti protokol yang terjadi di belakang internet, tapi kalian pakai setiap hari? Enggak. Sama seperti Bitcoin. Lu nggak harus ngerti sampai dalam banget, ya. Lu nggak harus ngerti sampai hash functions-nya seperti apa, ya. Public key, private key secara detail seperti apa. Tapi lu dapat gambaran kira-kira. Contohnya, ini ada pintu di sini, ya kan? Ada pintu. Bisa buka ke balkon. Kalau di rumah kalian, itu ada kunci, ada pintu, ya. Lu nggak ngerti kan detail cara kunci bekerja. Tapi lu ada gambarannya. Kalau kunci ini hilang, lu mampus. Ya. Bitcoin seperti itu. Lu nggak harus ngerti ya tentang hashing function private key. Tapi lu tahu kalau seed phrase lu hilang, lu fucked up gitu. Kayak kunci rumah lu hilang, lu fucked up. Dan kalian bayangin ya, di sini ya, HP ini sekarang udah punya chat seperti chat GPT. Lu bisa chat sama AI yang udah lulus namanya Turing test. Itu zaman dulu dikira teknologi. Lu punya ya knowledge di dalam sini lebih dari Library of Alexandria. Kalian bisa bayangin kan? Dan ini percepatan teknologi hanya dalam 10-15 tahun. Di Februari 2013, komunitas Bitcoin di Reddit ya, yang di r/Bitcoin itu, ditanya ya, apakah kalian mau bikin iklan secara internal untuk komunitas ini? Lalu ada satu anonymous person namanya Maven Shot ya. Jadi anonnya namanya Maven Shot. Dia bikin satu gambar yang kalian bisa lihat di sini. Nah, ini menurut gue mendeskripsikan Bitcoin dengan sangat baik, yaitu magical internet money. Jadi Bitcoin itu adalah uang sihir. Kenapa? Terbukti kan? Kalian yang ikutin gue dan percayakan uang sihir ini. Lihat hasilnya sekarang. Kalau kita bandingkan dengan fiat, siklus ntar ada pas naik, ada turun ya. Tapi series ini, gue nggak akan pernah jual Bitcoinnya. Mau dia turun, ntar bilang, harusnya lu udah jual. Nggak, kalian lihat nanti ya. Jangan lihatnya siklusan 4 tahun. Ini gue udah ngomong di episode ke-11. Nanti 2025 ada peak, 2026 akan ada turun. Bear market 2026, gue akan beli lagi. Keturunan itu akan gue beli lagi. Dan kita lihat di 2030 seperti apa naik luar biasa tinggi. Gue di sini, karena ini matematika. Ya, gue bukan datang dari masa depan. Tapi gue udah gambarin kira-kira masa depan seperti apa di series ini. Lu bayangin, gue udah berhasil ya. Dari 11 episode, gue kalian semua reksadana fund di Indonesia, reksadana saham, reksadana campuran, reksadana indeks, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang. Gue kalahin semuanya. Semuanya, every single ratusan reksadana yang dikelola sama fund manager 30 lantai itu, yang ngambil management fee kalian 2%, gue kalahin semua dalam 11 episode. Dengan simple, buy and hold Bitcoin. Gue mungkin kalahin semua trader saham yang ada, yang kalian nyontek itu. Yang cuma dapat berapa returnnya per bulan. Bandingin sama return gue 11 bulan.
Kalah semuanya, every single one kalah. Kalau ada yang bisa menang, gue tantang. Adu portofolio gue, ya. Setiap tanggal 1, masukin 100 juta langsung deploy capital ya. Gue tantang, ada yang bisa ngalahin nggak? Karena susah itu untuk ngalahin Bitcoin. It's hard to beat the market ya. Ray Dalio bilang it's harder to beat the market daripada compete di Olympics. Jadi nggak gampang untuk ngalahin apa yang gue bikin di sini. Tapi di sini kan tadi gue ngomongin soal sihir ya. Apakah penambahan nilai itu ya bikin Bitcoin seolah-olah magical? Kalau gue disuruh pilih ya, sihirnya Bitcoin, apakah penambahan nilai fiat ya, gue pilih satu. Yaitu seperti David Copperfield, pop bisa menghilang gitu. Itu adalah magicalnya Bitcoin. Maksudnya apa? Pertama kali kita bisa store dalam bentuk informasi di seed phrase 12 kata. Ini sangat berharga ya. Dimana pertama kalinya negara lu ada apa-apa misalnya. Contoh sekarang, ini gue nggak ada yang tahu gue lagi di mana. Gue misalnya perlu pergi ke Alaska gitu. Gue bisa telanjang ke Alaska dan gue bisa tiba-tiba, gue telanjang nih, nggak bawa apapun, gue telanjang dan hanya menyebutkan kata spell ya, magical spell gue. Jadi seed phrase kalian ada magical spell kalian. Gue abrakadabra 12 kata. Harta gue semua balik di Alaska. Bayangin, bisa ada nggak dalam sejarah dunia seperti itu? Jawabannya itu hal yang nggak pernah ada. Gue sihir, abrakadabra, gue telanjang, gue kaya raya. Itu nggak pernah terjadi. Itu adalah sihir dari Bitcoin, bukan penambahan harganya. Suatu saat kalian akan mengerti, kenapa gue nggak pernah akan bandingin Bitcoin dengan harga fiatnya. Karena satu Bitcoin itu equal satu Bitcoin. Gue nggak akan pernah lihat lagi standar rupiahnya. Gue nggak peduli. Jadi mau bilang, oh lu harusnya udah jual nanti 2025 di April, lu harusnya udah jual. Nggak, gue nggak jual. Gue akan beli lagi terus ke bawah. One day you'll understand maksud gue apa. Ketika lu udah belajarin Bitcoin lebih dalam lagi. Tapi ya nggak semua orang akan langsung sampai ke step itu. Dan gue akan tuntun kalian, ya gue tuntun kalian, ya anak SD, di step episode pelan demi pelan. Gue akan sabar dan tuntun kalian. Even gue di sini pun lagi gue akan syuting buat kalian. Gue gak akan pernah break ini, episode ini, ya. Lu pegangan omongan gue akan taruh terus 100 juta. Gue akan tunjukin kalian. Supaya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kalian bisa lihat hasilnya seperti apa. Oke, di sini kita udah lihat ya, portofolionya ya. Borong Bitcoin ada di 1,9 Bitcoin yang kita punya. 2,196 miliar ya. Di sini gua akan langsung ya buat kalian yang mau belajar cara belinya simple banget, tinggal pencet trade di sini ya. Gua mau market order ya, gua langsung masukin semua, gua beli Bitcoin. 100 juta lagi. Successful ya. Bitcoin udah masuk. 2 miliar 195 juta. 2 miliar 195 juta dengan modal 100 juta dikali 11 bulan. 1,1 miliar jadi 2,2 miliar. Double. 100% increase. Real. Disaksikan dan mungkin kalian saksinya juga. Ada yang mungkin bilang, oh gue ikut borong Bitcoin ke-7 udah cuan. Ke-10 udah cuan. Jangan takut ya. Ketika dia turun, gue akan tetap guide kalian ya. Tetap nilai fiatnya turun, gue gak akan takut. Gue akan beli terus ya. Gue udah ngomong dari episode 11. Ini akan ada siklus, dia akan naik seperti ini dan dia akan turun. Ya, jangan bilang, oh karena Timothy gue ngajak, gue rugi. Enggak, gue kasih tau kalian, ini kita akan naik bareng, kita akan turun bareng. Begitu turunnya, gue akan ajarin kalian gimana caranya punya mental untuk beli. Karena gue udah lewatin market ini. Ya, portofolio ini hanya portofolio bercanda untuk kalian bisa lihat. Seperti apa perkembangan Bitcoin ini ya. Jadi buat kalian yang masih skeptis, kalian lihat aja hasilnya. Terbukti, untung 1,1 miliar. Lu cari gue influencer yang bisa buktiin seperti ini. Karena gue praktisi, bukan influencer ya. I trade for a living. Ya. Hidup gue dari market. Hidup gue dari market, dan semua gue lakukan di sini hidupnya dari market. Jadi kalau kalian mau lihat hal seperti ini, kalian conteklah praktisi ya. Jadi sampai jumpa di episode yang ke-12.